Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfirda Widyasari dengan NIM 191111011278. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah Kapita Selecta. Baik, langsung saja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mata kuliah Kapita Selecta atau Kapita Selecta itu sendiri merupakan suatu mata kuliah atau mata pelajaran yang membahas mengenai masalah-masalah atau problematika yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan, yang dimana dari masalah-masalah yang timbul itu akan dicari penyebabnya, kemudian dicari jalan keluarnya, dan biasanya masalah yang dipecahkan yaitu masalah yang terpilih atau masalah yang dianggap prioritas atau dianggap penting, sehingga perlunya dicari jalan keluar atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada awal perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia itu masih banyak sekali mengalami problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya waktu, pendidikan agama Islam di Indonesia mulai dapat diterapkan dengan baik. Nah, selain itu, pendidikan agama Islam juga di Indonesia mulai bersentuhan dengan pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Nah, walaupun demikian, tetap ada saja problematika atau permasalahan yang terjadi dalam penerapan pendidikan agama Islam di Indonesia ini. Nah, contohnya yaitu seperti kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan materi pembelajaran yang akan ia sampaikan kepada siswanya. Nah, yang dimana hal tersebut dapat kita tanggulangi atau dapat kita berikan solusi dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau pengajaran kepada guru tersebut, yang dimana dengan adanya pelatihan tadi bisa meningkatkan atau memberikan pengalaman kepada guru dalam menerapkan metode atau strategi pembelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sultan Takdir Ali Syabana bahwa budaya nasional itu atau kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang universal. Nah, setelah itu sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri maupun suatu individu. Nah, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kebudayaan dan pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling terikat. Nah, adapun problematika yang terjadi yaitu masalah moralitas yang semakin menggerogoti pelaku pendidikan, yaitu seperti yang kita biasa jumpai di sekolah-sekolah umum, yaitu kurangnya sifat jujur dari peserta didik, terutama saat menghadapi ujian-ujian sekolah. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memasukkan kurikulum berbasis kejujuran dan anti korupsi dalam pendidikan, baik itu tingkat SD maupun tingkat SMA. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pendidikan Islam dan budaya. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa antara pendidikan dan budaya ini merupakan suatu hal yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jika kita tarik lagi ke dalam pembahasan, yaitu mengenai pendidikan Islam dan budaya, yang dimana pendidikan Islam ini harus memiliki watak yang lentur terhadap perkembangan zaman. Selain itu, perlunya pendidikan agama Islam ini memiliki atau berdasarkan kepada nilai-nilai Islam untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, walaupun demikian, masih sering saja terjadi problematika atau permasalahan yang terjadi, yaitu seperti terjadinya konflik antar umat beragama, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya peretakan atau perpecahan antar umat beragama. Nah, oleh sebab itu, perlunya adanya kesadaran dalam diri individu maupun masyarakat terhadap pentingnya sikap toleransi dan rasa untuk lebih menghargai antar umat beragama yang lainnya.
Selanjutnya yaitu mengenai dasar undang-undang wajib belajar. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang pada tahun 1945, yaitu pendidikan merupakan suatu elemen-elemen dari hak asasi manusia. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 28C ayat 1 yang menyebutkan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan atau wajibnya pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, walaupun sudah ditetapkannya undang-undang tadi, tetap ada saja permasalahan yang terjadi, yaitu seperti kendala biaya ataupun ketersediaan guru yang terbatas. Nah, oleh sebab itu, perlunya dari pemerintah untuk mengadakan atau memberikan biaya gratis kepada siswa tidak mampu. Kemudian sebagaimana yang kita rasakan sekarang, yaitu seperti adanya bantuan-bantuan seperti beasiswa gitu untuk siswa yang tidak mampu maupun siswa yang berprestasi. Nah, selain itu perlunya ada pengalaman atau pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru untuk menambah wawasannya, sehingga apa yang ia dapat atau ilmu yang ia miliki itu dapat diterapkan pada sekolah-sekolah di sekitar rumahnya. Selanjutnya yaitu mengenai makna pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan pada sumber utamanya yaitu pada Al-Quran dan Hadis, yaitu melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan penggunaan pengamalan. Nah, adapun konflik yang terjadi yaitu seperti kurangnya dari guru untuk menyampaikan atau mengaitkan materi pembelajaran yang ia sampaikan, yaitu dengan memasukkan hadis ataupun ayat dalam materi pembelajaran yang ia sampaikan. Nah, yang dimana hal tersebut perlunya pemahaman dari guru atau keterampilan dari guru dalam menerapkan materi yang ia sampaikan, yaitu dengan mengaitkannya dengan Al-Quran dan Hadis, yang dimana hal tersebut bisa selain bisa menambah wawasan dari peserta didik, hal tersebut juga bisa lebih mempermudah peserta didik dalam memahami atau mengamalkan materi yang telah disampaikan oleh gurunya atau materi yang ia dapat selama di sekolah tadi. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai konsep pendidikan prasekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan prasekolah ini merupakan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam hal jasmani maupun rohani, sebelum anak ini memasuki lingkungan pendidikan sekolah atau pendidikan sekolah dasar gitu. Nah, kemudian pendidikan ini biasa dilalui baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan di luar jalur sekolah. Contohnya seperti taman kanak-kanak atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TK, baik maupun kelompok bermain. Nah, kemudian adapun problematika yang biasa terjadi yaitu kurangnya pemahaman dari orang tua maupun masyarakat terkait betapa pentingnya pendidikan prasekolah ini dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak yang mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki pendidikan lanjut seperti SD, tentu ia lebih memiliki tingkat kepandaian, keaktifan, dan lebih mudah berbaur dengan lingkungannya ketimbang dengan anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah sebelum ia memasuki sekolah dasar. Nah, oleh sebab itu, perlunya pemahaman dari orang tua dan masyarakat terkait pentingnya pendidikan prasekolah ini, terutama bagi anak, terkait dengan perkembangan dan pertumbuhannya sebelum ia memasuki pendidikan tingkat yang lebih tinggi seperti SD, SMP, dan SMA. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait beberapa materi pembahasan yang telah dijelaskan
dalam mata kuliah Kapita Selekta. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan dari teman-teman maupun diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.